Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa man fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Ustaz Budiman dan seluruh pengurus DPD Kabupaten Pagar Alam yang berada di Kecamatan Kota Agung Lahat, ya, beserta para jamaah sekalian yang tadi sudah diperkenalkan satu persatu, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah atas perkenannya, atas izinnya di malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami dari Palembang, ya, lumayan dalam perjalanan jauh. Ya, kita juga tidak berhubungan darah, ya, tidak ada ikatan persaudaraan secara nasab atau darah. Kita juga bukan mungkin secara suku bukanlah satu suku, ya. Ya, nasab bukan, suku bukan. Juga tidak ada ikatan pekerjaan yang mengikat kita. Tetapi kita dipertemukan Allah semata karena sesama orang yang Islam, Muslim, dan orang yang beriman. Jadi ikatan itu, ya, ikatan sedemikian itu adalah disifati Allah yang fissomalaha. Al-urwatul wuthqa lang fissomalaha, ikatan yang sangat kuat dan tidak akan terputus. Ikatan itulah yang akan membawa seseorang yang terikat dalam ikatan kalimat tauhid la ilaha illallah itu persaudaraannya dari dunia sampai dengan akhir. Nah, itu. Kita kalau sesama, ya, suku bareng, suku bangsa, sesuku barangkali, ya, ikatan kesukuan tidak mengantarkan kita kepada persaudaraan kita sampai dengan akhir. Nah, ini suatu kesyukuran bagi kita. Allah ciptakan kita sebagai manusia, sebagai makhluk terbaik. Kemudian di antara manusia yang sekian banyaknya, kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim yang kemudian beriman. Terbukti dengan keimanan kita sekuat tenaga kita, menurut kemampuan dan keilmuan yang kita miliki, kita berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia biasa seperti kita. Ia juga makan minum seperti kita. Dia juga punya keluarga, punya anak. Dia juga berdagang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya seperti kita juga. Ada yang membedakan antara kita dengan beliau. Beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Termasuk kita mendapat hadiah itu, mendapat hidayah itu juga bagian daripada manusia yang dipilih. Ya, beliau dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul, diangkat oleh Allah menjadi utusannya, menyampaikan risalah kenabian kepada seluruh umat manusia akhir zaman. Jadi Muhammad itu seruannya kepada tidak pada satu kaum tertentu, sebagaimana Nabi Isa dan Nabi Musa. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa itu seruannya, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini Rasul Allah untuk kalian. Tapi dalam Al-Quran Rasulullah SAW, wahyu yang turun kepadanya, ya, sebutannya, panggilannya, dia serukan kepada ya ayyuhannas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun. Jadi sebutannya bukan kepada sekelompok orang, ya, suku, bangsa atau bahasa tertentu, tidak, tapi kepada seluruh manusia. Maka di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya inna arsalnaka, sesungguhnya engkau Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala illa kaffatan linnas, kepada seluruh umat manusia, basyira wa nadhira,
untuk memberikan kabar gembira bahwa orang yang taat akan mendapatkan kemenangan dalam hidupnya dan akan ditempatkan di surga Allah. Ya, wa nadhira, dan memperingatkan kepada orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah untuk kembali kepada jalan yang benar, karena pelanggaran itu kan membawa kepada suatu malapetaka dan juga kesengsaraan yang abadi. Kira-kira seperti itu. Maka oleh karena itu, bersyukur kita oleh Allah diciptakan sebagai manusia, sebagai makhluk terbaik. Bersyukur lagi kita diciptakan Allah sebagai orang Islam, bersyukur sebagai orang yang beriman. Dan kita dipersaudarkan dalam hal ini semata-mata karena ikatan Islam dan ikatan iman itu. Inilah kesyukuran yang perlu kita terus-menerus kita renungkan ya, kita telah. Bapak dan saudara sekalian, dalam kesempatan kali ini kami dari tim pengurus wilayah bersilaturahim alhamdulillah ke tempat ini, dan atas kerjasamanya selama ini mungkin ada beberapa bapak-bapak yang menitipkan putra ataupun putrinya barangkali di tempat kampus kita di Rambutan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dalam hal ini kami ingin mengajak kepada bapak dan saudara sekalian untuk kembali mengingatkan. Saya mengingatkan justru kepada saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian. Pada dasarnya manusia ini adalah makhluk surga, Pak. Saya tanya, nenek moyang kita ini asalnya dari surga. Kampungnya itu di surga sebenarnya. Kalau kita kemudian meninggal tidak kembali ke surga, itu sudah tersesat itu dari jalan yang benar. Tidak kembali ke kampung halamannya. Kalau kita merantau jauh itu, Pak, kita kan rindu ya. Kampung kita yang jauh itu kita rindu ingin kembali gitu. Walaupun mungkin kampung kita itu di pelosok, di hutan yang seperti ini jalannya susah gitu ya. Tapi kerinduan kepada kampung halaman itu selalu ada. Walaupun berbiaya tinggi, ketika lebaran, ya kan, harga-harga tiket naik, ya kan, apapun. Itu berusaha orang itu untuk kembali ke kampung halamannya, untuk pulang kampung. Seperti itu. Nah, untuk sampai ke kampung halamannya itu, dia mengumpulkan bekal itu tidak sedikit dan dikumpulkan dalam waktu yang lama. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya makhluk surgawi, manusia ini. Karena satu pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai orang tua kita, nenek moyang kita yang pertama sekali. Pelanggarannya sederhana sebenarnya, hanya satu saja. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekat ini pohon di surga. Yang lainnya itu disuruh bebas. Ya, jadi ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Berarti jelas ya, domisili awalnya itu fil jannah. Wa kulla minha raghadan, dan makanlah kamu dan minumlah kalian sepuas-puas kalian. Ya. Wa kulla minha raghadan haitsu syi'tuma, sebagaimana yang kau ingin. Kau mau apa saja silakan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Yang tidak boleh hanya satu, Pak. Satu. Jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau coba-coba makan dari buah pohon ini, fatakunana minadh dhalimin. Satu pelanggaran saja Nabi Adam dihukum oleh Allah dari kenikmatan yang luar biasa sudah tersedia, tidak perlu kerja, sudah ibaratnya mau apa saja sudah tersedia di sana, diturunin ke bumi ini sama istrinya, dipisahin jauh, diturunin ke bumi ini dalam keadaan terbuka auratnya, ya kan? Kemudian di sini dia untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencukupi kebutuhannya itu harus berusaha. Ketika di sana kan tinggal menikmati saja, sudah semuanya tersedia. Ya wajar kalau Nabi Adam itu rindu kembali ke surga, karena di sana semuanya tersedia dan menikmati, bahkan sampai khamr pun dihalalkan, yang diharamkan di sini dihalalkan. Madu, susu, khamr itu berupa sungai yang mengalir, tinggal minum aja sepuasnya. Itulah gambaran dalam Al-Quran itu. Satu pelanggaran itu membuat Allah kemudian menghukum Adam dan Hawa ke dunia ini, dan kemudian setelah itu
Keduanya memiliki anak, keturunan sampai dengan hari ini. Ya kalau dihitung manusia itu sekitar 6 miliar. 6 miliar itu bukan jumlah yang sedikit. Nah ini. Yang dihitung di akhir zaman ini ya. Ya kalau kita hitung manusia penghuni bumi ini kurang lebih sekitar 6 miliar. Bapak dan saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada Bapak dan sekalian. Kira-kira hidup kita di dunia ini berapa lama? Pertanyaannya. Berapa Pak Dunian? Ya, oke lah. Umur yang paling panjang itu kira-kira 120 lah taruhlah. Berapa orang yang bisa hidup sampai 120 tahun? Ya kan? Barang langka. 1-2 orang. Nah, kita ini selama-lamanya hidup di dunia 120 tahun. Kecil, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Sudah setua kita mungkin Pak Budiman. Pak Budiman sudah merasa lama hidup di dunia, Pak. Sudah merasa kelamaan lah gitu. Ya kalau merasa kelamaan belum. Belum ya. Artinya kan masih seneng aja itu. Ingin menambah pahala dan ridho. Oh, Masya Allah. Kalau seandainya kita disuruh memilih lebih cepat pengen dipanggil atau nanti dulu? Nanti dulu kan. Berarti masih. Karena masih kurang. Bekal masih kurang masalahnya. Nah, dunia itu yang 120 tahun itu disifati Allah walakum fil ardi, dan kalian itu tinggal di bumi ini mustaqarrun. Mustaqarrun itu sementara, temporer. Karena semua yang ada di sini itu pasti nanti akan diambil dan dipanggil kembali kepada Allah. Maka kalimat ketika kita meninggal itu menggunakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat istirja namanya. Istirja itu dari kata roja'a yarji'u itu artinya kembali. Kita itu sudah harus kembali ini dari perantauan ini. Kembali lagi ini ke surga. Dunia itu temporer karena ada batasnya. Dan akhirat itu disifati Allah khalidina fiha abadan. Sudah kekal abadi selama-lamanya. Wah, 3 peringkat kata itu. Kekal abadi selama-lamanya. Luar biasa kan? Artinya kalau kita kemudian hidup kita hanya untuk dunia dan kita melupakan kehidupan kita di akhirat, kira-kira kita ini cerdas apa bodoh, Pak? Loh, yang sementara ini loh, kita habis-habisan di dalamnya. Yang nanti kita akan merasakan nikmat kebahagiaan untuk selama-lamanya, tidak pernah terputus kenikmatan itu. Itulah kehidupan tanpa batas. Kalau kita sengsara juga tanpa batas, kalau kita bahagia tanpa batas. Iya kan? Maka sebenarnya hidup sementara di dunia ini adalah kesempatan kita untuk menanam, untuk bekal kita kembali ke kampung halaman kita di akhirat, di surga itu. Nyiapkan tiket untuk pulang kampung. Nah, kira-kira begitulah. Bisa dimengerti ya Pak, kira-kira Pak? Alurnya itu, alur berpikirnya itu. Untuk pulang kampung. Nah, begitu maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa tazawwadu, berbekalah kalian, mencarilah kalian bekal. Ya. Fa inna khairaz zadid taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kita disuruh jadi orang yang takwa. Maka puasa ini 1 bulan penuh itu bagian dari ketaatan kita, ujungnya la'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah ini yang perlu kita coba kita renung-renungkan kembali. Di dalam hidup kita, kita lahir sebagai manusia, kita dipilih Allah menjadi orang muslim yang beriman, yang karenanya kemudian kita ada kesadaran untuk taat kepada perintah Allah. Itu sebenarnya dalam rangka fatazawwadu, maka mengumpulkan bekal kita situ untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalannya mana? Kalau kita ini kalau mau pulang kan perlu tahu jalannya. Sekarang sudah ada Google Map ya Pak ya. Sherlock gitu kan. Lokasinya di sini, titik awalnya di sini, yang akan dituju di sana, Sherlock sudah diarahkan set gitu.
Inilah Google Map-nya itu, Pak. Inilah jalannya itu. Google Map-nya itu ini. Sampai ke kampung. Untuk sampai ke kampung halamannya. Ini diturunkan Allah kepada Rasul. Rasul membimbing. Jadikan pedoman supaya kalian bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Contoh. Kalau contoh berarti untuk dicontoh, kan begitu kan? Teladan. Untuk diikutin. Gitu. Contoh yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi yang ingin kembali bertemu lagi dengan Allah, ibaratnya kita sudah merantau jauh, Pak Budiman sudah tua, anaknya di Balikpapan harus naik pesawat untuk ketemu orang tuanya tadi. Bagaimana kerinduan membuncah kepada orang tuanya supaya bertemu dengan orang tuanya di hari akhirat dengan sebaik-baiknya. Maka sudah ada Rasulullah yang menjalankan itu, wahyunya ini Rasulullah. Jadi tidak perlu buat jalan, jalan sudah ada. Maka ini namanya Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu sering dikatakan atiullah, artinya taatlah kepada Allah, itu ya kepada wahyu Allah Al-Quran. Wa atiur Rasul, taatlah kepada Rasul, itu berarti kepada as-sunnah. Ini ajaran, Rasulullah itu adalah pelaksana ajaran. Jadi gampang sebenarnya. Ada kadang-kadang ajaran tapi nggak ada contohnya. Ya, kita ini sangat jelas, sampai detil gitu kan. Detil Rasulullah itu ngajarkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku salat. Sudah dicontohkan cara gerakannya, bacaannya, semua dicontohkan. Bangun tidur, sudah diajarkan doanya, ya kan? Makan, minum, diajarkan doanya. Bekerja untuk hal yang baik, diajarkan doanya. Bahkan kita mau ke WC saja diajarkan doanya, Pak. Bapak mau menikah, ada doanya. Bapak mau berhubungan dengan istrinya, ada doanya. Diajarkan tata cara itu. Dan sebenarnya kita nggak perlu membuat cara lain. Orang caranya sudah ada. Sunnah itu. Sunnah itu ada dua. Pertama, ucapan Rasulullah. Itu yang namanya hadis. Itu ucapan Rasulullah. Kemudian yang kedua, perilakunya. Perilakunya itu dituliskan dalam Sirah Nabawiyah. Makanya harus lengkap. Ini Al-Quran, hadis, dan sirah. Harus lengkap itu. Kadang-kadang ada yang tidak diucapkan tapi dilakukan. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini ya, Pak ya. Ini jalannya. Makanya kita ini kadang dikasih jalan, tapi kita tidak pernah pelajari jalan itu. Rambu-rambunya. Nah, inilah sebenarnya. Nabrak akhirnya. Kira-kira seperti itu. Bapak dan saudara sekalian, mohon maaf ya. Kami mengajak kepada kita semua, karena kita semua akan kembali. Ya. Dan kita ini nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah itu sendiri-sendiri. Ketika sudah di alam kubur itu kita sendiri-sendiri itu. Tidak bisa lagi minta petunjuk dari saudara kita yang lain, tidak bisa. Seperti itu. Itu ya. Jadi dunia ini sementara ya Pak ya. Dunia ini sementara. Akhirat selama-lamanya. Itu perlu Kemudian dunia ini tempat kita menanam. Akhirat tempat untuk memetik hasilnya. Ketika di akhirat tidak ada lagi kesempatan menanam lagi, Pak. Betul tidak? Makanya hadis Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladangnya akhirat. Kalau mau kalian baik di akhirat, tanamlah kebaikan di dunia. Kebaikan. Makanya ketika kita mau berbuat, misalnya mencuri, harus sekian kali berhitung ini. Karena kita nanti akan kembali
menghadap Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya, gitu ya. Seperti itu. Ya, kembali lagi ada contohnya sholat. Sholat itu kan kita menghadap Allah, kita bertemu dengan Allah. Ya, disifati bahwa sholat yang khusyuk itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, ya, innaha lakabirah. Sholat yang khusyuk itu dikatakan sesuatu yang sangat berat. Illa alal khasyi'in. Orang sholat itu sesuatu yang sangat besar, sangat berat. Illa alal khasyi'in. Kecuali orang yang khusyuk. Waktu kita satu hari satu malam berapa, Pak? 24 jam. Sholat yang diwajibkan berapa kali? 5 kali. Yakin Bapak 5 kali? 5 ya? Kalau seandainya Bapak sholat pokoknya sampai bacaannya dipelan-pelankan itu. Mungkin sekitar 10 menit, 15 menit lah taruhlah. Kalau 15 kali 5, 1 jam seperempat ya Pak ya? 15 kali 5, 75 menit. Jadi 1 jam seperempat. Ya kan? 1 jam kan 60 ya? 1 jam seperempat. Kita diminta ibadah 1 jam seperempat, waktu yang diberikan 24 jam. Kira-kira banyak apa sedikit itu sebenarnya? Sedikit ya? Sedikit. Kita sholat 15 menit, itu rasanya gelisahnya minta ampun. Yang tadinya tidak teringat, dalam sholat itu ingat macam-macam, betul kan? Muncul semua kan? Itulah godaan itu. Supaya kita tidak khusyuk. Peristiwa udah 20 tahun malah muncul dalam sholat. Tadi nyari kunci di mana kuncinya? Tiba-tiba sholat, oh di sana rupanya. Iya kan? Nah itu godaannya. Innaha kabirah itu sangat berat. Illa alal khasyi'in. Jadi godaannya luar biasa memang. Untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa khusyuk itu? Kalau dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Al-Baqarah itu, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh meyakini bahwa dirinya itu akan bertemu dengan Tuhan. Kalau seandainya besok kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih tahu, Pak Budi, besok jam 11 ya. Kira-kira Bapak sholat ini khusyuk apa enggak, Pak? Khusyuk. Nah, iya, khusyuk. Sudah dikasih tahu jam 11 besok ya, janjian kita. Jemput. Pasti khusyuk itu. Kalau yakin, kita seyakin itu bahwa kita akan ketemu sama Allah. Alladzina yazunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka itu akan kembali kepadanya. Maka itulah sebenarnya kekhusyukan kita itu. Jadi bukan sekedar sampingan. Kita kalau seandainya nonton sepak bola 45 menit kali 2 90 menit ya kan? 90 menit. Tambah istirahatnya. Ya, mungkin belum lagi perpanjangan waktu, ya kan? Itu Pak betah sekali, ya kan? Bagi yang hobi, bagi yang hobi. Begitulah bayangan khusyuk itu, Pak. Bapak melihat sepak bola dan menarik sekali, wah serang menyerang begitu, wah gol, wah gitu kan. Terbawa emosi, perasaan, itulah khusyuk itu. Bisa dibayangkan ya Pak. Kalau Bapak bisa sholat seperti itu menikmatinya, itulah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang di tempat kami itu Pak, kalau sudah main batu itu, kalau di Medan dulu pakai batu itu, yang domino itu Pak, batu, domino. Sampai larut malam itu. Kadang nggak makan Pak, cukup ngopi saja tuh nggak makan sampai jam berapa itu. Wah asiknya itu. Itu khusyuk itu begitu Pak. Sampai nggak ingat makan, nggak lapar itu, nggak makan tuh nggak lapar itu. Saking khusyuknya itu. Main domino. Itu luar biasa itu. Jadi kalau kita sama Allah tuh seriusnya sebagaimana itu, luar biasa. Padahal kita hanya dikasih kewajiban paling 1 jam atau 1 jam seperempat dalam 1 hari,
di antara 24 jam waktu yang diberikan kepada kita. Itu pun kita sering ingat atau sering lalai, Pak? Wah, masih jujur rupanya. Jujur. Nah, itu Pak. Makanya Bapak-bapak sekalian sebenarnya ada peluang. Bapak nanti kalau seandainya amalnya tidak cukup, udah meninggal, ada 3 peluang. Idza mata benu Adam, apabila anak Adam itu meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka amalnya akan terputus ila min salas, kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Kalau punya uang Pak, sedekah. Sedekah yang fungsinya untuk kemaslahatan banyak orang. Bisa bangun masjid, bangun madrasah, atau mungkin bisa bangun sumur, yang sumur itu mata airnya dimanfaatkan masyarakat. Bisa bangun jalan, ngasih tanah. Ini saya wakafkan untuk jalan. Inilah jariah saya. Kalau seandainya kita punya harta. Dan insya Allah selama itu dimanfaatkan untuk kepentingan banyak masyarakat, banyak orang. Maka ketika kita meninggal, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Yang kedua, apa? Au ilmin yuntafa'u bihi. Kalau kita punya ilmu, ajarkan kepada orang lain ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Atau yang madharat. Tidak bermanfaat, enggak boleh. Apalagi ilmu yang madharat. Ini ilmu yang manfaat. Apa saja. Bisanya ngajar ngaji, walaupun ngajinya belum benar, enggak apa-apa, ajarkan saja. Mudah-mudahan ketika orang nanti ngajar, bisa ngaji, setiap dia ngaji, setiap huruf yang dibacanya itu akan menjadi jariah bagi yang mengajarkannya. Kalau bisanya ngajarkan tentang ilmu-ilmu, keterampilan apa, kalau ada kita punya keterampilan, ajarkan kepada orang, karena itu jariah kita. Jariah dari ilmu kita. Yang ketiga, aset anak itu. Waladun soleh. Atau apa namanya? Anak-anak yang soleh. Ya doalah. Nanti yang akan mendoakan, mengirimkan doa-doa itu kepada kita. Setiap lantunan doa dari anak-anak yang soleh itu, maka akan menjadi bekal kita. Walaupun kita sudah meninggal. 3 Pak. Makanya Bapak menitipkan anaknya kepada kami itu. Kami ingin membantu Bapak investasi. Investasi. Kalau kita nggak punya harta, nggak bisa sedekah jariah. Mungkin tidak punya ilmu yang akan diajarkan. Aku orang bodoh, nggak bisa ngajar, nggak bisa punya ilmu yang... Anaknya ini aset yang bisa menjadi jariah bagi kita semua. Kalau anak kita ini baik, maka akan menolong kita. Soleh. Kalau anak kita ini jahat, kita seperti pertanggungjawabkan dan mau ditanya itu anak-anak kita. Kok jadi ya nggak ingat Allah, malah kerjanya maksiat itu kan. Di luar-luar sana Bapak dan Saudara sekalian, itu seperti banjir di zamannya Nabi Nuh. Saya katakan banjir di masa zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu supaya selamat dia buat kapal. Orang-orang yang yakin beriman bahwa nanti akan ada banjir yang akan menghancur dan meluluh lantakkan semuanya. Bahkan bumi ini akan tenggelam, ibaratnya seperti itu. Maka dia beriman kepada Nuh dan dia akan bersama-sama di dalam kapalnya Nabi Nuh. Pada saat Nabi Nuh buat kapal itu, beliau buat kapal di atas gunung, Pak. Tidak ada itu, airnya itu. Tapi karena keimanan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya begitulah. Tidak banyak yang beriman dan tidak banyak yang ikut kapalnya Nabi Nuh, termasuk anaknya, istrinya pun tidak ikut. Tidak yakin ya. Tidak yakin dengan apa yang diajarkan Nabi Nuh. Di atas bukit. Ya. Soalnya kita cerita akhirat itu tidak nampak, Pak. Kalau kita dikasih uang kira-kira, uang merah itu 10 lembar begitu nampak ya kan. Nah itu dia. Itu masalahnya. Ketika kecil kita dicerita untuk meyakini akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun. Dengan hari akhir maka kita meyakini bagian dari rukun iman kita. Kalau enggak, batal iman kita kalau enggak yakin dengan akhirat. Nah itu.
Ya sambil ngopi ya. Ya, Lupa nggak apa-apa. tadi- Silakan Pak, lupa disambil-sambil Pak. tawaran. Sambil nyantai Sudah Pak. dingin kopinya. Sambil nyantai Ustaz Pak. minum juga. Ya nggak apa-apa. Minum. Insya Allah. Sudah dingin. Ya. Nggak ditawari malah nggak ini. Maka, Sambil ngopi. iya, Bapak-bapak dan saudara sekalian, selamat itu adalah tujuan kita. Maka nama agama kita itu al-Islam. Islam itu sebenarnya Muslim itu kan selamat. Selamat itu adalah tujuan. Selamat bukan arti selamat di dunia saja, tapi apa? Selamatun fid dunya wal akhirah, dan di akhirat. Kita tidak ingin selamat di dunia saja. Maka Bapak dan saudara sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin katakan Al-Qur'an itu tuntunan bagi kita. Maka kalau ini di rumah-rumah kita tidak ada, sekarang diadakan. Ya, kalau kita masih belum tahu isinya, ya bagaimana kita mau kembali nggak tahu jalannya? Kita pelajari. Tidak ada istilah terlambat, Pak. Tidak ada istilah terlambat. Walaupun kita, saya sudah tua, belajar saya nggak apa-apa. Kalau kita nggak bisa membaca ininya, belajar dan nggak usah malu. Sama anak-anak yang muda-muda, belajar saja. Jadi istilahnya begini, Pak. Aku sudah susah menghafal, mungkin Al-Fatihah aja sudah berulang kali itu. Dah kadang-kadang lupa-lupa ingat. Lebih banyak lupanya dari ingatnya. Lupanya 2 kali, ingatnya sekali. Lupa-lupa ingat. Kalau ingat-ingat lupa masih lumayan. Tapi belajar mempelajari jalan hidup ini seperti seorang anak mengambil air di telaga yang jernih itu dengan keranjang, Pak. Keranjang ini. Diangkat, suruh ngangkat. Sampai di rumah habis lagi. Nggak ada air yang bisa dibawa. Balik lagi dia. Ambil lagi pakai keranjangnya itu. Nggak ada lagi sampai di rumah habis. Balik lagi berulang kali. Suruh balik lagi. Ambil lagi. Balik. Setelah berulang-ulang. Memang airnya tidak bisa sampai ke rumah. Tapi lihatlah. Bekas air yang dibawa dari telaga tadi akan menumbuhkan tanaman-tanaman dan buah-buahan yang subur. Karena ikhtiarnya itu tadi. Dan keranjang yang kotor tadi ketika dilihat, lihatlah keranjangmu yang kotor tadi. Ketika terus menerus membawa air yang bersih, maka keranjang yang kotor tadi menjadi bersih. Baca saja, nggak tahu artinya. Itu seperti keranjang membawa air bersih tadi. Gitu. Seperti itu. Jadi tanam-tanaman di sepanjang ceceran air tadi keberkahannya. Keberkahan. Gitu. Kita bacain. Makanya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, ya, maka kita harus dekat dengan jalan hidup ini. Dan kita memang harus seperti itu. Karena kalau begitu nanti Allah akan ridho kepada kita. Kan yang kita harapkan ridho Allah pada kita. Dengan itu. Makanya Bapak dan saudara sekalian, tidak ada istilah terlambat. Nah, anak kita belajar, gak apa-apa kita belajar dari anak kita. Atau adik kita atau siapa yang bisa. Kalau bisa, sesama yang sudah terlambat itu tidak ada salahnya belajar. Kan sama-sama masih ini ya, belum lancar atau mungkin belum bisa, nggak apa-apa. Saya masih mudahan. Ya, kira-kira Belum begitu. ada yang 50. Ya. Marquez paling ini bentar. 50 ada? Belum. Aduh, Di bawah 50 semua. Masya Allah. Masih bisa, tidak ada istilah terlambat. Saya yang 62. Iya. Yang lainnya masih di bawah 50 semua. Ya. Masih pemuda. Jadi saya ceritakan ada kisahnya Bani Israel, dikasih kitab Taurat sebagai jalan hidup dia, ya, ilmu dan wahyu yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Sebenarnya Taurat itu Allah mensifatinya, ya, masalul ladzina humilut Taurat, perumpamaan orang yang dipikulkan, dibebankan kepadanya Taurat.
yaitu Bani Israel, tsumma lam yahmiluha, kemudian dia tidak mengambilnya beban itu, tidak memikulnya, tidak memakainya itu. Ya, kama salil himar. Allah mensifati seperti keledai. Ya. Kama salil himari tahmilu asfar. Yang membawa beban itu dalam perjalanannya. Jadi Taurat itu ditaruh di punggungnya. Himarnya begini ya. Cuma di apa itu yang di punggung nggak tahu. Untuk apa nggak tahu. Nggak pernah tahu. Hanya sekedarnya saja. Kita mungkin umat Islam banyak. Terus sekian banyak umat Islam itu yang di rumahnya ada Al-Quran. Terus yang di rumahnya ada Al-Quran dan Al-Quran itu dibaca. Orang yang bisa membaca Al-Quran dan dia bisa memahami isinya, maknanya, artinya. Semakin sedikit. Semakin sedikit. Orang yang memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Semakin sedikit. Kan begitu. Nah kita kira gitu Pak. Kita ingin menjadi yang langka itu. Ya kan? Yang mengamalkan. Jangan hanya jadi mas kawin. Mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Tunai. Setelah itu ditaruh di lemari. Simpan dengan baik. Itu kira-kira jadi jalan hidup apa tidak itu? Itu kayak mensifatinya Bani Israel tadi. Yang dikasih Taurat tadi. Al-Quran mengajarkan kita. Ya kan? Untuk gampang puasa. Kita lihat orang-orang yang katanya Islam tapi banyak juga nggak puasa Pak. Saya lihat itu. Banyak nggak puasa. Sholat. Masjid-masjid di mana-mana dibangun Pak. Megah-megah sekarang. Tengok ketika sholat itu. Berapa orang yang sholat. Terus ditanya. Lingkungan itu muslimnya berapa orang? Berapa persen muslimnya? Yang di masjid berapa orang? Betul nggak? Itu tantangan kita tuh. Ya kita maunya sedikit tapi berkualitas, gitu kan. Sedikit tapi yang benar lah gitu, yang benar gitu. Oleh diajarkan disuruh sholat. Kita, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita disuruh menutup aurat. Ada surah Al-Ahzab, ada surah An-Nur ada. Tapi yang di jalan-jalan itu yang banyak pakai apa tidak? Jadi untuk apa ini? Untuk apa? Kami ingin mendidik putra-putri Bapak di pondok itu dalam rangka untuk yang saya sampaikan ini. Supaya memberi pencerahan kepada umat kita. Umat kita yang katanya muslim itu, tetapi pada dasarnya dia jauh dari ajaran Islam. Ya. Seorang ulama bahkan mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini ditutupi justru oleh orang Islam sendiri. Ajarannya itu loh. Loh Islam kok kayak gitu gitu. Padahal Islam nggak ngajarkan seperti itu. Tapi yang dilakukan umat Islam hari ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Islam. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, Bada'al Islamu gharib. Islam itu datang dalam keadaan asing. Kemudian Islam itu akan kembali fasayaudu ghariban kama bada'a. Dia akan kembali asing sebagaimana awalnya dulu. Awalnya dulu asing Islam itu. Akhirnya dikenal orang pada muslim di zaman Nabi, Mekah, Madinah, semua muslim. Lama-lama turun, asing lagi. Asing lagi. Hari ini musuh-musuh Islam terus menjadikan Islam itu sebagai bahan-bahan olok-olokan. Dalam agama itu kan ada orang-orang yang menjadikan agama sebagai olok-olokan. Diolok-olok. Itu. Umat Islam, umat yang mengaku Islam itu diacak-acak dan dibentur-benturkan satu dengan yang lain. Betul tidak Pak? Betul kan? Benturkan. Sekarang ini NU yang kemudian dia mengatakan sebagai generasi tua, kadang orang mengatakan generasi tua, dirangkul oleh orang-orang yang memusuhi Islam.
dirangkul mereka dan dijadikan sebagai martir untuk melawan umat Islam sendiri. Begitu kondisinya, Pak. Sehingga mereka menuduh ada Islam ini, Islam itu, Islam. Islamnya satu saja. Tidak ada macam-macam. Itu kan dia yang memberikan cap Islam macam-macam itu. Islam itu ya Al-Quran, ya Sunnah. Ya itu saja. Kalau tata cara ibadah, masalah fikih itu dari dulu mazhab itu ada 4. Ya, dan itu tidak ada masalah dengan perbedaan mazhab cara beribadah itu, tata cara beribadah itu. Dan mereka tidak saling mengkafirkan antara satu mazhab yang lain, tidak. Iya. Mau yang pakai kunut, yang tidak, yang 23, yang 11 itu. Mereka saling menghargai, itu pilihan dalam beribadah sesuai pemahaman mereka terhadap dalil. Jadi jangan dibidah-bidahkan, disesat-sesatkan, dineraka-nerakakan seolah-olah apa dia Tuhan, punya neraka, punya surga. Kok bisa ngukumin orang yang masih bisa bertaubat itu, Pak? Kalau seandainya salah, bisa bertaubat. Apa dia bisa menghukum orang? Enggak boleh. Dan sengaja dipelihara ini untuk menjadikan Islam itu tercerai-berai. Dan kita Hidayatullah mengajak kita semua untuk menyatukan itu. Kita itu ingin berada di tengah dan ingin menjadi perekat seluruh elemen umat ini supaya menjadi satu. Ya Islam sajalah. Ya, mukmin sajalah. Gitu. Enggak ada cerita macam-macam. Kira-kira seperti itu. Dan kami mengajak kepada kita semuanya, ya, yang hadir, dan yang hadir ini punya keluarga, ya keluarganya didorong untuk mendekati ya, jalan hidup ini. Nah ini. Coba saya katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas atas petunjuk-petunjuk yang ada di dalam lingkungan manusia. Mungkin manusia punya ajaran ini, ajaran itu, macam-macam. Inilah yang menjelaskan, memperjelas itu. Menjadikan bayin itu wal furqan dan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran. Seperti itu. Al-Quran ini dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malaikah. Malaikat Jibril membawa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa Al-Quran itu diturunkan di Makkah. Makkah itu menjadi Makkah yang mukarramah. Makkah yang mulia. Dimuliakan Makkah itu, Pak. Kemudian Al-Quran itu disebarkan, diajarkan, didakwahkan ke Madinah. Madinahnya menjadi Madinatul Munawwarah. Madinah itu menjadi kota yang bercahaya. Nah, Al-Quran ini. Kan begitu. Al-Quran diturunkan pada malam Jumat. Jumat menjadi Sayyidul Ayyam. Hari Jumat menjadi hari rayanya. Hari yang paling mulia, Sayyidul Ayyam. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang mulia, yang suci, sehingga kita diperintahkan berpuasa sebulan penuh di dalamnya. Sayyidul Syuhur. Penghulunya bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Luar biasa. Al-Quran. Nah, kalau Bapak dekat dengan Al-Quran, kira-kira dimuliakan Allah enggak nih? Iya. Yang membawa Al-Quran, tempat di mana Al-Quran diajarkan, ya kan? Hari di mana Al-Quran itu diajarkan, itu menjadi catatan-catatan turunnya kemuliaan Allah kepada orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ini, Pak. Jadi tidak sederhana ini. Tidak sederhana. Luar biasa.
Itulah yang saya ajak kita semuanya untuk merenung, dan saya mengajak ya bapak-bapak sekalian ya. Jadi saya itu sampaikan kepada guru-guru kami itu. Sekolah umum, pelajaran agamanya 2 jam 1 minggu, 1 kali pertemuan saja Pak. Sekolah umum itu, baik SMP, SMA, SD itu. Cuman pendidikan agama Islam 2 jam saja. 1 kali pertemuan seminggu gurunya ketemu anaknya. Apa yang bisa diajarkan kepada anak dalam 1 kali seminggu itu? Malah ada rancangan mau dihapus itu ya. Malah ada rancangan mau dihapus. Kemudian ini di bawah pendidikan pendidikan nasional, Menteri Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi. Nah itu jadikan satu sekarang itu, Pak Makarim itu ya. Kemudian Kemenak membuat sekolah umum di bawah Kementerian Agama yang 2 jam tadi di Dinas Pendidikan itu dikembangkan menjadi 5 pelajaran. Ya kan? Agama itu kan jadi bahasa Arab 4 jam, Quran hadis 2 jam, fikih 2 jam, akidah akhlak 2 jam. Kemudian SKI 2 jam. 2 kali 4 8 tambah 4 12. Jadi 12 jam. Di MTS MA. Tapi dikatakan itu sekolah umum yang dikelola Kementerian Agama. Karena kenapa saya bilang sekolah umum? Karena anaknya pulang balik. Berangkat dia sekolah, siang pulang. Kan sekolah umum yang dikelola Kementerian Agama. Muatan agamanya ditambah menjadi 12. Yang tadinya 2. Ya. Kan begitu. Di sekolah pakai jilbab, Pak. Sampai di rumah keluar, lepas jilbabnya. Ya kan? Kira-kira begitu. Nah kalau di pesantren itu, bukan lagi itu, 24 jam. Jadi ada pendidikan umumnya, ada pendidikan agamanya yang dikelola tersendiri, itu dan dilatihkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kalau cerita wa aqimus sholah, tegakkan sholat, kami 30 menit sebelum sholat, anak-anak seluruh warga pondok semua wajib hadir ke masjid. Jadi masyarakat di lingkungan pesantren itu tidak ada yang boleh sholat di rumah ketika sholat waktunya sholat jamaah itu, kecuali dalam keadaan sakit. Uzur syar'i. Warga guru semua mencontohkan anak-anak dilatihkan bagaimana bisa menjalankan 5 waktu itu. Maka ya kami sarankan, tidak harus ke pesantren kami sarankan. Masukkan aja ke pesantren, Pak. Pesantren itu sebagai suaka generasi kita. Suaka generasi. Sayang nanti, Pak. Ya kan? Anaknya keluar sekolah ya. Nanti guncingan, bawa cewek di belakang ya kan. Laki perempuan dalam satu kelas bergabung jadi satu. Mereka kemudian pacaran, mereka kemudian yang lain-lain lah macam-macam lah. Di pesantren dipisahin, laki perempuan belajarnya kelasnya dibedakan. Masing-masing dipisahkan. Kita ingin, Pak, suatu saat ketika tidak ada lagi sisa-sisa negeri ini dari orang-orang yang jahat ingin merusak negara ini, anak-anak cucu kita ini akan bangkit untuk mengambil alih supaya negeri ini menjadi negeri yang berkah, akan memimpin negeri-negeri ini anak-anak kita ini. Makanya saya katakan kita mencetak kader leader yang memang memiliki akidah yang kuat, wawasan yang keilmuan yang luas, dan juga memiliki karakter ibadah dan dakwah. Yang kita inginkan dari anak-anak kita ini loh Pak. Supaya apa? Mereka di tengah-tengah masyarakat itu mereka memiliki pencerahan. Bukan sekedar belajar agama di rumah. Tidak juga sholat dia di masjid. Ya kan? Ini kan. Jadi ilmu saja tapi tidak diamalkan. Ya, mudah-mudahan begitu. Anak-anak SMP SMA hari ini Pak, menurut hasil survei, yang tidak virgin, cewek-cewek yang tidak virgin itu sudah di atas 60%, hampir 70% Pak. Itu sudah enggak, mohon maaf, enggak perawan lagi, gitu kira-kira, supaya lebih jelas, enggak perawan lagi. Entah bagaimana itu dia dapatkan, di mana itu enggak tahu. Nah kita karantina di situ, kita ajarin yang baik, ya kan?
Kayak dulu saya Pak, dengan generasi saya lah, sudah 50-an umurnya. Pada masa itu masih sistemnya orang tua itu masih menjodohkan Pak. Kita nggak nyari sendiri. Sekarang ini anak kan nyari sendiri. Orang tua dipaksa ngikutin anak kan. Pokoknya aku maunya sama itu. Kalau nggak itu nggak. Maunya yang itu saja. Gitu. Itu saja. Kan terbalik Pak. Orang tua menjodohkan itu, ya dipilih yang baik gitu loh. Dasar pertimbangan macam-macam. Kalau anak kan, yang penting senang aja Pak. Dia senang, gitu saja. Maka pola budaya, saya katakan musibah banjir di luar yang begitu itu perlu ada kapal untuk penyelamatnya. Perlu ada. Ini Pak Budiman ini. Jadikan penyelamat ini. Jangan nggak ada penyelamatnya. Habis nanti itu. Mereka itu kena banjir semua itu. Banjirnya Nabi Nuh. Ya itu makanya. Nah itu mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua itu kita bukan apa-apa gitu kan. Kita bukan apa-apa. Saya kira mohon maaf itu. Dan malam ya saya ngajak merenung. Saya ingin menasihati diri saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan renungan kita ini ada manfaatnya buat kita. Nah, menyadarkan kita. Ya, dan kita ini terus lebih meningkatkan lagi. Oh iya, saya nggak ngerti, saya nggak tahu, saya belajar. Ini yang meningkatkan. Anak-anak saya dorong untuk belajar, untuk memahami ajaran agama ini dengan baik, supaya mereka itu selamat nanti. Karena pada masanya saya akan kembali, ya nanti anak-anak saya itu bagaimana, kan begitu. Kita harus khawatir terhadap nasib anak-anak kita itu. Sebagaimana Nabi Yakub itu, anak-anak yang 11 atau 12 orang itu dikumpulin. Dia sudah menjelang sakaratul maut, apa yang ditanya sama Nabi Yakub, wahai anak-anakku, ya. Jadi dalam ayat yang panjang itu ada kalimat sedikit mata abuduna min ba'di. Kalau saya meninggal nanti, apa yang akan kamu sembah? Kamu itu akan beribadah kemana? Kamu akan meyakini apa, nak? Itu yang dikhawatirkan Nabi Yakub. Kita ini yang kita pikirkan, kalau saya meninggal nanti, anak saya pertama sudah punya tanah untuk dibangun rumah belum? Pekerjaannya apa? Sudah cukup belum kira-kira untuk rizkinya nanti kalau perlu? Sudah semuanya dikasih, baru tenang dia. Yang itu Pak, yang kita pikirkan. Ya kan? Secara umum begitu ya, yang kita pikirkan. Nah kita tidak pernah bagaimana anak kita ini sholat apa tidak, bisa ngaji apa tidak. Kan? Tidak pernah terpikir itu. Padahal soal rezeki itu Allah yang jamin. Tapi kalau hidayah ini perlu diperjuangkan. Kalau nggak diperjuangkan tuh nggak bisa. Tapi kalau rezeki, bapak meninggal, anak bapak masih kecil. Kalau hidup itu masih menjadi masih Allah kasih hidup, dia pasti ada rezekinya. Dari mana asalnya itu? Terserah Allah mengasih. Bapak itu kan hanya salah satu sumber rezeki anak-anak itu. Sumbernya yang lain kan sangat banyak. Bisa saja kan dari mana-mana bisa kasih rezeki Allah itu. Belum mandiri waktu itu. Bapak meninggal itu. Dia bisa nikah, bisa mandiri, bisa bikin rumah. Bisa. Kenapa kita khawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin? Sementara ini tidak kita khawatirkan. Nah ini yang kita ingin coba kita kembali kita merenung. Hadanallahu iyyakum ajmain. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semuanya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah yang katakanlah sangat prinsip, mudah dipahami. Sulit nih. Padat dan mudah dipahami. Iya. Jadi trik untuk menulis surga ya. Khusyuk, berkenaan dengan khusyuk jadi Ustaz. Iya. Bagaimana ini? Resep khusus atau kiat-kiat khusus supaya kita itu bisa khusyuk dalam Iya. sholat itu khusyuk. Nah ini masalahnya. Iya. Kisah-kisah udah 20 tahun muncul kalau dari sholat. Terima kasih. Mungkin bisa menguatkan saja ya. Jadi kalau kita
memahami makna sholat itu, ya memang itu bukan, kalau kita masih memaknai itu sebuah kewajiban, ya memang terasa beban, terasa berat. Namanya kewajiban kan. Beda dengan kebutuhan. Kita ini butuh sholat, yang butuh sholat itu bukan Allah, tapi kita. Ya. Nah, kalau kita bisa memahami sholat ini adalah kebutuhan kita, ya memang di mana saja kita nggak terpengaruh oleh suara azan. Udah waktunya ini. Kadang orang ada kan, kok belum sholat, nggak ada suara azan, listrik mati. Ya. Kita itu ada alarm dalam diri kita, Pak. Oh, ini waktu sholat. Butuh kita. Dan rasanya ada kerinduan antara waktu sholat ke waktu sholat. Makanya ada sebuah amalan yang mulia, Rasulullah katakan itu, ingtidharus sholah ba'da sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Jadi hidup kita itu, Pak, rutenya itu dari sholat ke sholat. Kalau Isra Mi'raj itu kan dari masjid ke masjid. Nah, jadi bukan berarti kita tidak mikir dunia. Dunia itu otomatis. Ya, otomatis itu juga bagian ikhtiar kita, ya. Nah, selesai sholat kita aktivitas, wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah. Setelah itu kita nunggu sholat lagi, Pak. Begitu terus, ya, setiap hari. Nah, kalau ini menjadi sebuah kebutuhan kita, Pak, memang ya rasa-rasanya nggak mungkin kita tinggalkan, ya, nggak mungkin istilahnya ada istilahnya apa namanya ketiduran, karena sudah ada alarm tadi. Ya. Tidak ada istilahnya subuhnya itu kesiangan, ya. Usolli fardhu subhi rakaataini, kesiangan lillahi ta'ala, nggak ada. Nggak ada. Betul lah, kesiangan ya. Nah, jadi kata kuncinya supaya kita lebih mudah ya, coba kita ini merasa butuh dengan sholat. Nah, supaya tumbuh rasa butuh kita sholat ini, Pak, kita sadar bahwasanya hidup ini adalah pemberian Allah. Ya, hidup ini adalah pemberian Allah, bukan maunya kita. Ya, kita tidak pernah minta kehidupan di dunia ini, tidak pernah minta. Tapi Allah ciptakan kita di dunia ini dan dipenuhi dengan sekian banyak karunia. Ya, sangat banyak, Pak. Nggak boleh kita menjadi hamba Allah yang kufur nikmat. Semiskin-miskinnya kita, nggak punya kita, masih Allah berikan kesehatan kepada kita. Masih bisa berjalan, masih bisa menikmati rasa-rasa makanan itu. Itu harus disyukuri. Ini adalah Allah semua berikan kepada kita. Jadi orang beriman itu, Pak, dalam surat ini dibaca dalam sholat itu kan, fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mirabbihim. Dia mengetahui, ya, faham bahwasanya semua ini dari Allah. Nah, jadi ketika kita lihat anak, Pak, yang terbaik bukan masalah anak itu saja, tapi ingat, anak juga pemberian Allah. Alhamdulillah. Ketika melihat istri, apa yang terbayang? Apa segera cantiknya ya? Cantik ada usianya, Pak. Ya, malah ada yang bilang itu istri itu nggak usah cantik-cantik lah, bikin repot malah, Pak. Dan katanya cantik itu sebentar aja, Pak, usianya, paling 20 tahun. Ya, kalau sudah usia 40, 50, masih nggak cantik itu. Ya, nggak lama usia cantik kan nggak lama, Pak. Tapi kalau jelek itu saya mati, jelek terus. Istilahnya. Ya. Nah, maksud saya, kita harus menyadari bahwasanya semua di depan kita ini adalah pemberian Allah. Kita sakit itu pemberian Allah, kita sehat itu Allah berikan. Kemudian kita diberikan rezeki, kenikmatan Allah berikan. Ibaratnya orang tua, Pak. Orang tua mengurusi kita sejak kecil. Ketika besar, apa bentuk sikap kita kepada orang tua kita? Kalau kita sebagai orang yang paham ya, yang sadar ya, bagaimana sikap kita yang sadar bahwasanya kita diurus oleh orang tua kita? Bagaimana sikap kita kepada orang tua?
tentu kita akan berbalas kebaikan orang tua, walaupun nggak mungkin bisa membalas. Padahal orang tua kita itu ngurusi kita ya istilahnya ada waktunya juga. Sementara Allah ngurusi kita, la ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak ngantuk, tidak tidur. Allah ngurusi kita semua, Pak. Nah, tapi ketika Allah minta kita hanya sekedar sholat, kita jawab nanti dulu. Lagi repot, lagi sibuk, baju kotor, banyak alasannya. Ya, ada yang ditanya teman saya itu, habis dari Jumatan ke masjid, belum sampai masjid balik lagi. Loh, nggak jadi Jumatan, masjidnya penuh. Penuh masjid, Jumatan ya penuh lah. Alasan saja itu, ya. Jadi kalau mau nyari alasan banyak, Pak, ya alasan. Nah, coba kita rasakan bahwasanya kita itu sudah diberi Allah sekian banyak nikmat, Pak. Masya Allah, ya. Kita diberikan istri. Coba kayak apa istri itu mahalnya, ya kan? Allah berikan kepada kita sehingga tumbuh kebahagiaan. Dan anak juga demikian. Rezeki, sehat. Ustadz Budi umur berapa? 62. Luar biasa, 62. Kita nggak tahu apakah sampai 62 apa enggak nanti kita. Ya, saya nggak tahu apakah sampai apa enggak. Nah, 62. Belum, katanya tadi belum kelamaan, masih kurang katanya. Ya. Nah, itu. Pahalanya, Ustaz. Artinya masih menikmati dunia. Iya. Nikmat kan? Ya, dikatakan nikmat. Nah, kadang Sedang-sedang aja. kadang kita itu tidak bisa melihat Masih kurang. karunia Allah, ya. Nikmat Allah enggak kita. Yang kita lihat adalah yang kita rasakan, sulit, susah, sakit itu ya. Padahal itu juga karunia Allah. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu, Pak, Al-Qur'an itu kan namanya ujian itu kan bukan hanya kesulitan. Kesenangan pun juga ujian, ya. Ujian, Pak. Nggak punya duit, ujian. Duit banyak juga ujian. Ya. Makanya istri itu hati-hati kalau mendoakan suaminya. Semoga banyak duitnya. Hati-hati kalau suaminya banyak duitnya, mikirnya lain. Nyari bini lagi. Bisa jadi begitu. Jadi hati-hati juga ada. Ya. Nah, itu. Ya, yang penting kita bersyukur pada Allah apapun kondisinya. Kalau cerita kesulitan, tidak ada cerita manusia yang tidak pernah sulit. Ya, pasti ada. Tapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah syukur kita kepada Allah. Terlebih nikmat yang paling tinggi adalah nikmat hidayah. Tadi disebutkan tadi, Al-Quran tadi. Itu tidak bisa dihitung dengan nominal, dengan materi. Ada. Itu paling mahal. Kalau bawa mati, nggak punya rumah, nggak jadi soal. Mati nggak punya uang, nggak masalah. Nggak ditanya malaikat, dompetmu berapa isinya? Nggak ada. Kalau mati nggak bawa mobil, nggak masalah, nggak jadi soal. Tapi kalau mati nggak bawa hidayah iman, adalah masalah besar di hadapan Allah. Nah, makanya kita jangan terlena dengan kehidupan dunia ini. Dan yang terakhir, mungkin jadi pelajaran kita juga. Jadi dulu orang Yahudi itu, Pak, itu senang ibadah. Awalnya yang masih lurus ya, Bani Israel itu. Ini ada dalam Al-Quran. Walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti. Jadi dulu orang Bani Israel itu ibadahnya hari Minggu, hari Sabtu. Ashabus Sabat, hari Sabtu. Ibadah rajin itu, semangat gitu. Nah, pekerjaannya waktu itu ya, karena dia di daerah pantai, nelayan nyari ikan. Ketika hari Sabtu pada ibadah, ternyata ada oknum-oknum tertentu ke laut nyari ikan. Ternyata hari Sabtu karena pada libur nyari ikan, ternyata ikan pun tahu, pada nongol semua ikannya. Nah, satu orang ini kesempatan.
Ketika nggak ada orang nyari ikan, dia nyari ikan. Dapat banyak lah dia. Kemudian cerita sama kawan-kawannya, hari Sabtu itu ikan sangat banyak. Nah pelan-pelan yang tadi yang biasa Sabtu di tempat ibadah berkurang. Satu. Lama-lama tempat ibadah kosong. Semua pergi ke laut nyari ikan. Nah, pada hari ibadah itu. Artinya apa? Bani Israel itu mendahulukan persoalan materi duniawi dibandingkan mengutamakan Tuhannya. Menomorduakan Tuhannya. Istilahnya disepelekan Tuhannya itu. Kemudian Allah berfirman, fakul walaqad alimtumul ladina tadu minhum fisabti fakulna lahum kunu qiradatan khosin. Allah langsung mengutuk mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Qiradatan khosin. Kirdun. Kalau qiradatan jamak kera-kera yang hina. Dalam tafsir disebutkan ada yang orang itu jadi kera. Ada yang menafsirkan sifatnya seperti sifat kera. Kera itu apa sifatnya? Rakus. Tangan megang pisang kanan kiri, kaki juga, mulut juga masih ada. Itu pun masih rebut kawannya juga. Ya. Nah, ya. Malah ada cerita itu udah dikasih bakwan masih ngejar. Mana cabenya katanya. Nah, itu luar biasa. Ya. Nah, dikutuk oleh Allah, Pak. Jadi kera. Nah, jadi kalau pola hidup kita itu hanya persoalan perut dan di bawah perut, ya, inilah awal masalah kehidupan kita. Kita rawan mendapatkan kutukan Allah, kunu qiradatan khosiin. Jadi kira-kira yang hina. Wujudnya manusia, tapi mentalnya mental kera. Ya, mentalnya ada mental kera, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ya, mental kera itu rakus kepada dunia, kemudian mengabaikan adanya Allah, adanya Tuhan, perintah-perintah Allah. Tidak penting itu. Ngaji gak penting. Ya, bahkan sampai nyekolahkan anak itu masuk pesantren, enggak ada masa depannya. Enggak ada masa depan katanya. Mau jadi apa? Ya. Masa depan suram. Masih guru ngaji, ya. Sampai-sampai anak gadisnya dilamar orang. Ya. Kerjamu apa? Berapa gajinya? Kesini Mbak, roda berapa? Tanya rodanya, Pak. Ya. Ini manusia ukurannya terlalu materialis. Nah, dalam Islam, dalam Al-Quran itu orientasi kita adalah akhirat. Ya. Orang Islam itu orientasinya adalah akhirat. Dan perintah Allah jelas, Pak. Wabtaghi fima atakallah darul akhirat. Carilah olehmu akhirat. Ya. Jadi kalau kita membuat ini, mohon maaf ya, ada pemikiran yang kadang kayaknya benar tapi nggak sesuai. Ada yang bilang kadang kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Nggak bisa Pak, mau seimbang Pak. Gimana membuat seimbang? Mau sholat cuma 1 jam sehari kan nanti. Sementara waktunya 24 jam. Harta kita berapa? Mau diinfakkan separuh? Tidak mungkin. Ya. Mau seimbang seperti apa? Nggak bisa. Ini konsepnya keliru. Yang benar itu adalah orientasi kita adalah akhirat, ya kan? Dunia ini menjadi wasilah untuk mendapatkan akhirat. Sehingga yang kita kerjakan ini, Pak, dalam kehidupan dunia ini semuanya adalah nilainya ibadah untuk mendapatkan akhirat. Jadi bapak-bapak nyari nafkah itu ibadah enggak? Ibadah. Selama ini kalau kita bicara ibadah itu hanya ngaji di masjid, sholat, baca Quran, ya. Kalau nyangkul enggak ibadah. Siapa bilang? Kalau nyangkulnya dalam rangka nyari nafkah untuk keluarga dan nyangkulnya juga diawali dengan bismillah, apalagi sampai nyangkulnya itu dengan kalimat thayyibah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebih luar biasa lagi. Ibadah itu ibadah. Kita ngasuh anak ibadah. Istri menyusui anaknya itu dihitung oleh Allah setiap berapa kali sedotan. Coba kalau menyusui 2 tahun kayak apa ibadahnya? Ya.
Apalagi sampai bukan nyusui anaknya saja. Ya, luar biasa, Pak. Itu ibadah. Makanya saya sering bilang sama ibu-ibu di rumah itu, jangan mengeluh. Kadang kan mohon maaf, ibu-ibu di rumah kan masak jadi keluhan. Enaknya jadi suami nih. Pulang-pulang tinggal makan aja. Nggak tahu capeknya gitu. Ya, dasar suami nggak tahu diri. Pulang-pulang nggak bawa setoran. Ya Allah. Kalau dia ikhlas, Pak, ya karena Allah, ya dia ngurus anak, ngurus rumahnya, ya karena itu adalah bagian perintah Allah, ibadah nilainya. Kalau nilainya ibadah, maka berdampak kepada akhirat. Jadi apa yang kita kerjakan selama hidup ini berdampak nanti di akhirat. Nah, jadi tidak ada pemisahan antara ini dunia ini akhirat. Syaratnya ibadah dua kan, pertama karena Allah niatnya, yang kedua caranya tidak boleh melanggar syariat. Itu saja. Jadi kalau kita niatnya sudah benar karena Allah, kemudian caranya tidak melanggar, ya hukum-hukum Islam, ibadah nilainya, ya ibadah. Pejabat bupati kalau niatnya menolong orang, ya, caranya benar, ya tidak korupsi, ibadah dia. Tanda tangannya akan mendatangkan kemaslahatan. Nah ini. Jadi semua ada dampaknya di akhirat. Dan banyak ayatnya yang menguatkan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada al ula, dunia ini. Wal akhiratu, dan akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal abadi. Ya. Nah, jadi ini adalah pemahaman-pemahaman yang harus dibangun sehingga nanti melahirkan sebuah sikap mental bahwasanya perintah-perintah Allah itu adalah sebuah kenikmatan. Sholat menjadi sebuah kebutuhan. Nah, jadi enak. Senang kita, Pak, ibadah. Apalagi nanti ditambah dengan ibadah-ibadah. Misalnya sebagai kalau kita punya rezeki lebih, ya, pergi haji, pergi umroh itu lebih lebih tinggi lagi kenikmatannya. Nah, sehingga dalam hidup ini jangan pernah disepelekan. Setiap aktivitas kita ini akan ada nilainya di sisi Allah ketika memang kita sudah niatkan ini adalah ibadah. Sholat kita itu bisa tidak bernilai ibadah ketika niatnya tidak benar. Ya. Tidak benar. Fawailul lil musallin. Celaka itu orang sholat itu. Apabila sholatnya yuraun, sholatnya karena manusia. Ya. Di depan calon mertua, Allahu Akbar, putar-putar. Ya. Oh. Yuraun ingin dipuji orang. Ya, itu malah nggak dapat nilai, Pak. Niatnya yang salah. Ya. Ketika salam, assalamualaikum, salam. Dilihat, wah nggak ada orang ternyata. Jadi niatnya yang keliru sehingga tidak bernilai ibadah. Tidak, ya. Ada lagi yang infak, niatnya keliru juga, bukan karena Allah. Ingin mendapatkan pujian manusia. Ada ceritanya Pak Yai Anwar Zaid itu, Jumatan bawa uang, yang ini 2.000 untuk kotak amal masjid, yang ini 10.000 nanti pulang dari masjid mau mie ayam, ya kan. Tapi pas Jumatan ngantuk, ya salah ambil, 10.000 masuk. 10.000 masuk kotak amal. Pas ke warung, selesai makan, bayar 2.000. Astagfirullahaladzim. Ini jadi niat juga harus diluruskan, niatnya karena Allah. Kalau niat karena Allah itu, Pak, itu lama, lebih kokoh kita dalam beramal, nggak terpengaruh omongan orang. Ya, orang mau ngomong apa aja terserah, niat kita karena Allah. Mau sholat kita dicemooh, mau sholat kita dibilang sok alim, sok ahli surga, sok masuk surga, ya, itu urusan dia. Kita tidak terpengaruh, niat kita karena Allah. Ya, nah, itu mungkin sekedar tambahan, ya. Ya, makasih. Ya, cukup. Saya melengkapi sedikit. 2 menit terkait dengan kebutuhan.
kita ini banyak kekurangan dan kelemahan. Allah itu maha sempurna. Jadi pemikiran kita. Nah, sholat itu Allah kasih penjelasan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah. Ya, jadi minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Di dalam sholat juga kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya ya Allah, kami hanya beribadah kepadamu dan kami minta tolong kepadamu. Jadi kalau saya analogikan gini Pak, beliau tadi cerita, sholat ini sebenarnya butuh kita. Kita ini butuh pertolongan Allah karena kita lemah. Mungkin secara fisik kita lemah, akal kita juga terbatas, penglihatan terbatas. Yang kita miliki semua terbatas. Anak kita nakal, kita minta kepada Allah. Kita mau nyari jodoh, suruh pilihkan Allah. Istikharah kita, minta sama Allah dengan sholat. Kita punya keinginan tertentu supaya tercapai, sholat hajat kita. Sholat kita minta kepada Allah. Minta. Yang butuh kita, karena kita butuh, makanya sholat itu sebenarnya untuk kepentingan kita, bukan untuk Allah. Seandainya kita tidak sholat semua, Allah tidak akan hina. Kalau kita seandainya semuanya sholat, bukan menambah kemuliaan Allah, sama saja bagi Allah, tetap mulia. Tapi sholat itu untuk kebutuhan kita. Ibarat secara fisik, kalau lapar kita kan cari makan ya Pak. Apa perlu disuruh-suruh? Cari makan kan? Nyari supaya terisi perutnya itu, karena kebutuhan. Kalau udah haus, ya bergerak kita cari minum. Apa dipaksa-paksa? Kamu disuruh minum aja kok nggak mau? Nyari sendiri. Ya gitulah kira-kira itu. Sholat kita itu seperti itu, kebutuhan rohani. Artinya yang jasmani ya, kebutuhan rohani kita. Jadi dalam sholat itu kita berinteraksi, munajat itu kan. Ini kan doa kita munajat kepada Allah supaya menolong kita dari seluruh kesulitan yang kita miliki di dalam sholat kita ini. Jadi karena tadi cerita kebutuhan tadi, analoginya begitu. Kemudian ya bayangkan sholat kita adalah sholat yang terakhir. Karena kita tidak tahu setelah sholat ini apakah kita itu masih akan diberi kesempatan lagi untuk hidup atau tidak. Kemarin itu ada jamaah kita di sekitar pondok. Seminggu itu rajin sholat jamaah. Bahkan subuh, 2 kali subuh itu dia azan subuh jamaah kita di pesantren. Nggak lama habis subuh itu Pak pulang, membengkelkan motornya ke bengkel, balik itu tabrakan, meninggal Pak. Sekitar jam 10. Azannya di pondok subuh itu azan terakhir, sholat subuhnya sholat yang terakhir. Mobil kita untuk ngangkut dari tempat kejadian itu ke rumah sakit otopsi sampai balik, darah-darahnya ini. Baru kemarin Pak. Kita tidak pernah tahu bahwa sholat kita hari ini itu apakah masih ada lagi waktu kita untuk sholat berikutnya atau tidak. Itulah yang membuat kita khusyuk kepada Allah. Selain kebutuhan, bayangkan bahwa kita akan segera dipanggil secepatnya oleh Allah. Karena tidak pernah siap atau tidak siap, tidak perlu Pak. Bapak mau siap mau nggak siap, saat ini dipanggil harus ikut. Ayolah. Tidak ada cerita nggak siap. Anakku masih kecil, kuliahnya belum lulus, ini belum nikah, tidak ada cerita. Ya kan? Kan itu. Jadi ketika kita seperti insya Allah, sholat kita akan fokus dan khusyuk. Kira-kira tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nih. Ya. Iyalah, jadi kiat-kiat untuk khusyuk tadi tambahan dari beliau. 2 yang saya ingat, 1, jadikanlah sholat itu kebutuhan rohani. 2, anggaplah sholat yang terakhir. Belum tentu kita bisa sholat lagi setelah ini. Nah insya Allah dengan 2 resep atau kiat itu akan semakin khusyuk. Tapi memang perlu latihan itu. Kalau sekali saja dipraktekkan mungkin belum. Tapi selalu dua resep tadi kita coba terapkan. Saya juga itu tadi kisah-kisah 20 tahun yang lalu aja muncul ketika sujud. Nah ini padahal kita sudah lupa selama ini. Itu setan itu yang menyampaikannya itu, memasukkan ke dalam pikiran kita. Baiklah,
tadi sudah janji, nggak apa-apa ngantuk-ngantuk sedikit karena pertemuan ini jarang. Ya. Silakan selanjutnya memberikan tanggapan, pertanyaan atau lain-lain sebagainya. Ya, kita tunggu. Oke, apa saja? Insya Allah banyak. Nggak usah bisa aja. Pokoknya biar katakanlah silaturahmi kita ini hidup dan supaya bulan Ramadan itu betul-betul kita kajiannya itu semarak, berbeda dengan hari-hari lain. Silakan pertanyaan atau tanggapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu orang lagi supaya ini ya lebih menghemat waktu, satu orang lagi bertanya atau memberikan respon tanggapan. Ya, sempatan kita ini memeriahkan bulan Ramadan, mensemarakkan bulan Ramadan. Walaupun pertanyaannya katakanlah keluar dari jalur pun, mau politik mau apa silakan. Mau tentang pertanian juga insya Allah bisa dijawab nanti. Mungkin mau menanya gimana cara bersedekah. Itu juga bisa. Ya, satu orang lagi. Ini perlu digelitiki dulu biar itu. Waalaikumsalam. Kampung ini belum itu bagaimana sering tidak ada pemahaman dengan aku kan yang masyarakat yang terlibat yang keluar masyarakat khususnya di kampung ya banyak yang sering usir jamaah gitu ya gimana ya Minta penilaian Ustadz tentang jamaah tabligh maksudnya karena di daerah sini ini masih ada anggapan yang miring terhadap jamaah tabligh, dikatakan jamaah sesat karena katanya meninggalkan anak istri ya, tidak ngurusi nafkah anak istri lagi, kerjanya hanya masjid ke masjid, banyak tuduhan-tuduhan seperti itu kan. Mulai beliau ini ketemu ya tanggapan penilaian atau ya katakanlah tanggapan kita dari Hidayatullah terhadap jamaah tabligh. Beliau ingin mendapat satu kepastian dan keyakinan lah. Nah, dua orang yang tadi mungkinkah kita ini masih bisa kembali ke kampung halaman moyang kita surga dulu padahal kesalahan sudah sangat banyak ini ya. Dua macam pertanyaan itu silakan. Ustaz jawab yang kedua ya. Saya jawab yang pertama. Jadi Ya. supaya Oke. baik. Jadi ayat tentang Nabi Adam yang kemudian sawah itu diturunkan ke bumi, kemudian Nabi Adam itu berdoa kepada Allah.
Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Maka Nabi Adam itu menerima satu kalimat dari Tuhannya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin, satu kalimat untaian doa. Fataba alaih, maka kemudian dia bertaubat kepadanya. Bertaubat kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innahu huwat tawwabur rahim. Ya, kalimat itu apa? Perintahkan dengan satu syarat, insya Allah taubat dosanya diampuni kalau dia bertaubat. Tadinya di kampung penjahat itu, penyamun, penjahat, pokoknya kampung yang tidak baik itu, kemudian disuruh hijrah, pindah ke kampung yang baik. Perjalanannya belum sampai tempat yang dituju, tetapi dalam perjalanannya itu kemudian dia meninggal. Nah, malaikat ini belum berbuat baik, ini baru rencana ingin bertaubat saja, belum sampai ke tujuan. Baru niat ya. Iya. Pada akhirnya diukurlah perjalanan dia dari tempat semula kepada tempat baru yang tempat hijrahnya. Ternyata sudah lebih dekat ke tempat yang baru. Menunjukkan bahwa niat keseriusan dia untuk berubah itu sungguh-sungguh itulah yang dinilai. Akhirnya Allah menetapkan sebagai ahlul jannah. Belum berbuat, Pak. Baru niat, baru ingin menuju hal yang baik. Itu saja diampunkan dosanya. Apalagi mungkin kita tidak se ekstrim itu. Kira-kira seperti itulah gambaran tentang tobat. Betapa Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Adam itu disesatkan oleh setan. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin itu. Sebelumnya kan fa'azalahuma syaitanu anha. Allah menyesatkan Adam itu dengan logika-logika juga, Pak. Ini pohon ini yang memberikan nama itu setan. Pohon kholdi itu. Ya, itu kan sebenarnya tidak ada namanya. Wala taqrabu hadhihi syajarah, gitu saja. Jangan kau dekati pohon ini. Setan memberi nama pohon kholdi. Kenapa? Karena setan memuduh Adam. Hei Adam, kamu itu tidak boleh memakan buah dari pohon ini karena Allah tidak ingin kamu kekal di dalamnya. Kalau kamu makan ini, kamu menjadi Allah menjadi makhluk yang kekal di dalam surga, maka kamu dilarang memakannya. Tergiur untuk makan. Logikanya kan masuk, Pak. Kita ini kadang disesatkan orang dengan logika juga. Ya, logika. Tapi kemudian untuk melanggar perintah Allah. Ya kan? Akhirnya setelah itu Allah murka, diturunkan. Ternyata logika itu menyesatkan. Yang kedua, ya, semua boleh. Yang tidak boleh cuma satu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Demikian juga ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Sesungguhnya dialah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini seluruhnya untuk kamu. Untuk kamu manusia, untuk Adam. Maka semua yang ada ini halal sebenarnya awalnya itu untuk Adam. Ya kan? Hukum awalnya itu halal, boleh, Pak. Dimanfaatkan. Gitu. Yang tidak boleh kan cuman dibatasi. Innama harama alaikumul maitata waddama walamal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Cuman daging babi sebenarnya, Pak, yang enggak boleh disebut dalam Al-Qur'an cuma babi saja. Yang lain, hewan lain tidak pernah disebut dalam Al-Qur'an. Tetapi orang mengatakan, bagaimana kita mau mencari yang halal? Yang haram aja susah. Padahal betapa banyaknya yang halal yang boleh, yang haram cuma satu. Cuman beberapa saja yang enggak boleh. Minuman keras saja yang enggak boleh. Minuman yang lain-lain yang tidak keras-keras boleh. Dia masih tetap mau yang keras. Padahal yang dilarang cuma itu yang memabukkan. Kan begitu. Logikanya dibalik setan itu. Bagaimana kita mau cari yang halal? Mencari yang haram aja susah. Harusnya kan tidak begitu kan. Yang halal demikian banyaknya, yang haram cuma sedikit. Kok dia logikanya dibalik. Kadang-kadang kita disesatkan dengan logika-logika seperti itu. Oleh setan. Jangan khawatir. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Yang penting kita bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Ya, saya Ustaz Lukman. Fadhil. Ya, selama yang saya tahu bahwasanya kegiatan jamaah tabligh itu ya bagus-bagus saja, Pak. Kenapa bagus? Karena dia ngajak orang ya, ngajak sholat, ngajak. Masa kita nyalakan orang ngajak sholat, kan ngajak baik.
ya ngajak ke masjid, ya ngajak pengajian, boleh-boleh saja. Nah, kalau nanti persoalannya masalah yang katakanlah tuduhan-tuduhan begitu, itu biasanya kasuistis saja, tidak semua begitu. Selama orang itu masih dalam bingkai syariat, ya tidak melanggar, ya itu baik. Ya, sholatnya juga masih sama kan dengan kita, Qurannya juga sama, nggak jadi soal. Cuma cara itu kan apa namanya ya, kreativitas manusia. Silahkan, itu boleh-boleh saja. Dan dia juga punya dasar juga. Ya, sering saya menyontohkan tuh masalah kelompok-kelompok itu, selama dia masih dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu seperti kita mau nyari ikan itu Pak. Itu kan banyak alatnya Pak ya. Caranya kan banyak. Ada yang pakai jala, ada yang pakai mancing. Ada yang nggak sabar lagi terjun ke sungai bawa setrum, ya kan? Itu paling ada lagi yang nggak mau capek-capek pakai potas, ya kan? Nah, itu paling enak nyarikan pakai potas itu Pak. Nah, iya. Nyetrum itu juga mati semua itu, kecil-kecil itu. Iya. Ada tetangga saya dulu tukang nyetrum. Kalau saya tanya, "Lek, apa kerjanya, Lek?" "Jadi malaikat maut," katanya. Tukang setrum itu malaikat maut. Karena bunuh ikan kan, tapi bukan mati ya. Jadi silahkan, caranya banyak Pak. Jangan saling menyalahkan. Ini caraku yang paling benar nih. Bodoh kamu pakai itu. Biarin aja. Yang penting tujuannya sama-sama nyari ikan. Kita sama-sama tujuannya mencari ridho Allah. Dengan gaya Hidayatullah silahkan, dengan gaya Muhammadiyah, dengan gaya NU silahkan aja. Yang penting semua ada dasarnya. Tapi kalau sudah menyalahi syariat, nah itu yang harus kita hati-hati. Misalnya adanya di syariat, boleh kita nikah mut'ah, nikah kontrak misalnya, nah, itu sudah menyelisihi. Nikah cuma 3 bulan, nanti dikembalikan lagi. Itu bukan nikah, rental itu. Ya. Ya. Karena ada Pak kelompok Islam begitu, kan ada itu. Rental, ya. Mengajak orang itu, walaupun dia hanya bisa Al-Fatihah, tapi dia punya kewajiban untuk ngajak orang. Dasarnya juga ada, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Tidak nunggu kita harus menguasai tafsir dulu, ya itu. Ya, tapi kalau namanya kelompok jamaah Pak ya, kita juga jangan antipati juga. Dimanapun kelompoknya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita sesama kelompok Islam ini saling melengkapi. Mungkin di Hidayatullah kelebihannya ini, kekurangannya ini. Makanya kita dengan siapa aja insya Allah nggak ada masalah. Kami sering waktu di Bengkulu dulu, masjid kami dipakai teman-teman yang 3 hari gitu kan. Udah dari Aceh, dari mana, silahkan pakai. Nggak ada masalah. Ya, nggak jadi soal, kita saling mengisi juga. Nah, nanti dia kadang yang menyampaikan, kita gantian menyampaikan juga sama-sama. Ya. Nah, yang jadi masalah itu memang kalau kelompok-kelompok Islam ini sudah merasa paling benar sendiri dan menyalahkan kelompok yang lain. Yang itu yang terkenal itu takfiri itu ya, mengkafirkan orang, bahwa kelompok yang bahwasanya yang masuk surga kelompok dia, yang megang kunci surga dia, ya. Kita tidak demikian. Itu tidak nyunah yang begitu, ya. Nyunah. Rasulullah pun juga objek dakwahnya juga macam-macam. Ada orang Yahudi, ada orang munafik, ya. Ada kelompok yang memang sudah siap, ya kan. Makanya ketika Rasulullah meninggal dunia, wafat, itu kan banyak orang yang murtad. Ada lah yang murtad itu, yang kembali keluar dari Islam. Kenapa? Mungkin waktu zaman Nabi dia imannya lemah dia. Ya. Ketika Nabi meninggal, merasa kayak nggak ada lagi, sehingga Umar kan berpidato, siapa yang menyembah Muhammad, faqad mata, dia telah mati. Tapi kalau menyembah Allah, sampai kapanpun dia Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, ya kan?
Nah, ini yang harus kita tanamkan. Jadi nggak ada persoalan saya rasa ya. Kalau nanti tuduhan-tuduhan itu ya sikapi dengan bijak lah ya. Mungkin perlu pendekatan, perlu. Dan saya rasa masjid-masjid itu hidup juga Pak. Kalau ada teman-teman yang hidup, ada jamaahnya, ya kan? Ada jamaahnya. Ya, itulah fenomenanya begitu. Kami juga biasa Pak di Hidayatullah juga kadang ke daerah-daerah itu ya ketemu juga yang begitu. Kemarin kami tadi siang ke Lahat itu ketemu kepala KUA ya, juga ditanya Hidayatullah apa alirannya? Ya, Ahlus Sunnah gitu. Alhamdulillah ya kan. Nah, itu pendekatan aja. Nggak masalah. Terus kemudian mungkin nambahkan sedikit tentang peluang tadi itu. Peluang apa namanya? Mungkinkah tadi ya? Ya itu insya Allah jelas ya. Artinya innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadi ya insya Allah. Ditambah lagi ada hadis yang Rasulullah katakan itu yang sangat populer ini ya. Wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanah. Nah, karena manusia ini ada potensi berbuat keburukan Pak. Mudah gitu ya. Walaupun sebetulnya berbuat jahat sama berbuat baik itu sebetulnya kalau kita mau jujur itu mudahlah berbuat baik sesungguhnya. Berbuat jahat itu modalnya besar Pak. Ya. Mau maksiat itu modalnya besar loh. Ya. Mau judi pakai uang enggak? Banyak. Mau korupsi siap-siap nanti kalau di penjara besar juga modal. Mau betino ada yang gratis? Enggak ada yang gratis. Bayar juga malah mahal itu ya. Oh. Tapi kenapa manusia itu senang yang menyusahkan diri begitu? Nah, jadi manusia itu punya potensi berbuat keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, punya potensi durhaka tadi itu. Nah, tetapi Rasulullah katakan wa'at bi'is sayyi'ah, ikutilah perbuatan yang buruk itu al-hasanah dengan yang baik. Ya. Tamhuha, niscaya yang baik itu akan menghapus yang buruk. Jadi pakai kata-kata tamhu,